Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya di masa pandemi seperti ini banyak sekali bermunculan produk-produk lokal nih. Nah, salah satunya produk lokal yang diinovatori oleh Bapak Muhammad Andri SIP. Beliau adalah Camat Buai Pemuka Bangsa Raja dari Kabupaten Ogan Kombring Ulu Timur. Nah, produknya adalah sirup duku khas pesisir Kombring. Kalau bagi pada masyarakat Sumatera Selatan tentu sudah pada tahu nih, kalau duku merupakan adalah buah musiman. Nah, bagaimana nih Pak Camat bisa membuat produk yang sangat inovatif ini menjadi sirup duku? Kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Halo Pak Muhammad Andri, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Tentunya tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Terlebih di kondisi pandemi seperti ini ya Pak. Ya. Baik Pak, ini kan inovasinya mengenai sirup duku khas pesisir Kombring nih Pak. Ya. Nah, kan seperti diketahui tentunya duku ini kan buah musiman dan tidak tahan lama ya Pak ya. Nah mungkin apa sih Pak yang melatar belakangnya untuk membuat sirup duku ini Pak, silakan. Jadi yang pertama duku Kombring terutama itu sudah punya nama atau terkenal baik di lokal kita di Sumatera Selatan sampai ke Pulau Seberang. Tetapi kendalanya buah musiman ini sangat terbatas baik dari sisi jumlah dan daya tahannya. Jadi kami berpikir kemarin bagaimana untuk memperpanjang jadi masyarakat bisa mengkonsumsi buah duku ini lebih lama mungkin dalam bentuk yang lain. Makanya ide sirup duku digagas oleh masyarakat, kita coba untuk sinergikan. Alhamdulillah dapat dukungan dari kabupaten. Nah, kemarin kami coba untuk bikin sirup duku khas pesisir Kombring. Oke, kalau boleh tahu ini sudah berapa lama nih Pak? Musim duku terakhir kemarin kurang lebih 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Oke, berarti sudah di launching 6 bulan yang lalu ya Pak ya, oleh mengenai Bu Bupati. pembuatan sirup duku ini ya Pak ya. Nah Pak, dalam pembuatan sirup duku ini ada tujuan khusus tidak Pak? Kalau tujuan khususnya ya itu tadi ya, selain untuk memperpanjang masa konsumsi buah duku, kami harapkan ke depannya industri ini bisa menarik masyarakat. Jadi daerah itu bisa terkenal, dia penghasil sirup, otomatis nanti berdampak pada kesejahteraan masyarakat juga. Tapi untuk menuju ke proses jangka panjang itu tentu masih butuh ada beberapa tahapan yang harus kita lewati bersama gitu di produknya. Oke, kan seperti yang sahabat inovasi ketahui ini duku ini kan duku Kombring ini yang cukup terkenal ya Pak ya, yang terkenal karena manisnya, dan mungkin duku Kombring ini saat ini sudah kalau lagi musim duku hampir seluruh di Indonesia ya Pak ya memesan ya Pak ya dari duku Kombring, apalagi kalau di luar kota kan banyak sekali ya Pak ya. Taunya duku Palembang itu duku Kombring ya Pak, karena terkenal khas manisnya tadi tersebut ya Pak ya. Nah Pak, dari untuk mengangkat salah satunya juga mungkin untuk mengangkat perekonomian masyarakat di pesisir Kombring. Pesisir Kombringnya ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, siapa sih Pak yang membuat sirup duku ini? Sementara ini masih dikerjakan di komunitas lokal, jadi ibu-ibu PKK di Desa Anyar, namanya Desa Anyar, Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja. Jadi ibu-ibu itu setiap kali musim duku mereka melakukan pembuatan sirup, dan ini biasanya baru sebatas dinikmati di keluarga terbatas. Nah, kami berpikir kenapa sih nggak kita coba untuk komersilkan gitu loh. Selain menambah penghasilan, daerah punya branding baru, penghasil sirup duku, seperti itu. Ada ciri khasnya ya Ciri Pak khas, ya? iya. Pak, boleh ceritakan Pak, kalau dari buah duku menjadi sirup duku itu prosesnya seperti apa Pak? Ya, kalau sesederhananya prosesnya buah duku pasti dipilih yang masak. Masak banget. Duku Kombring karakteristik buahnya tebal, bijinya kecil. Kemudian kalau diolah ketika dia sudah masak itu lebih mudah untuk pengolahannya. Jadi antara buah duku sama bijinya itu dipisahkan dulu. Kemudian yang sudah dipisahkan, buah dukunya itu direbus kembali, dijadikan seperti kental seperti itu dia.
baru kemudian dicampur gula. Nah, di sini kita ininya. Kita tidak menggunakan bahan pengawet. Memang produk ini baru bisa bertahan lebih kurang 6 bulan. 6 bulan, tetapi kami pastikan tidak ada campuran hal-hal yang bahan-bahan pengawet di produknya itu. Nah, jadi ada beberapa tahapan seperti dididihkan dulu, dimasak kemudian disaring dan lain-lain sampai dia berupa sirup dukunya. Ada beberapa hal yang menurut kami masih lucu ya, karena setiap botol itu beda-beda juga warna penampakan hasil akhirnya, tergantung tingkat kematangan buah dukunya. Semakin dia masak, matang, itu biasanya lebih tua hasil akhir sirupnya. Tetapi kalau dia lebih awal, duku itu diambil, dipetik, bukan buah gugur atau buah ini, sirupnya lebih muda warnanya. Walaupun rasanya sama, manisnya sama, tapi ada perbedaan di penampilan warna sirupnya. Seperti itu. Kan ini sudah berjalan selama 6 bulan Iya, ya? iya. Nah, kalau dari animo masyarakat atau ada testimoni dari masyarakat yang sudah mencicipi sirup buah duku ini seperti apa nih, Pak? Kemarin alhamdulillah Ibu Bupati berkenan langsung untuk cicip. Beliau bilang ini seger, khas. Kemudian Bapak juga, kami sempat kirimkan juga ke beliau, Bapak Gubernur. Insya Allah nyampe ke beliau, karena beliau juga orang Komering, saya yakin beliau juga suka. Tetapi kalau untuk masyarakat yang umum, rata-rata memang ini sirup yang seger gitu loh, seperti itu. Rasanya enak, segar, dan tidak terlalu manis. Dia manisnya manis buah. Walaupun ada campuran gulanya. Apalagi ini merupakan varian baru ya, Pak ya? Baru ya. Seperti kita ketahui, sirup-sirup yang ada sekarang ini yang komersil belum ada ya, Pak, yang variannya khas rasa duku ya, Pak ya? Iya. Kan sepertinya tentunya yang ada sekarang itu buah-buahan pada umumnya ya. Iya. Mungkin kalau ini nanti dikomersilkan mungkin salah satu ya, Pak, satu-satunya mungkin sirup yang berasal dari buah duku tadi ya, Pak ya. Iya. Nah, Pak, ini selama 6 bulan berjalan proses ini karena tadi terhambat bahan dari bakunya, musimnya ya, Pak ya, karena tadi merupakan buah musiman. Nah, kalau dari selain hambatan buah musiman, apa lagi nih Pak hambatannya? Apakah cara pembuatnya mengalami kesulitan atau bagaimana ini, Pak? Kalau untuk pembuatan kita tidak ada kesulitan, tetapi buah ini harus disimpan di lemari pendingin. Nah, sementara masyarakat kita yang di desa, kulkas itu kan masih termasuk barang yang mewahnya. Jadi tidak setiap rumah punya kulkas. Nah, itu juga jadi kendala. Mungkin kedepannya perlu ada semacam tempat penyimpanan lemari pendingin yang lebih besar. Artinya bisa masyarakat mungkin mengumpulkan di satu tempat, kemudian baru diolah bersama-sama. Karena buahnya ketika tidak disimpan di lemari pendingin, dia tidak fresh gitu loh, nggak fresh lagi dan rasanya cenderung berubah. Seperti itu. Jadi memang kan rata-rata hampir semua buah ya, Pak ya? Iya. Harus ada treatment khusus dalam penyimpanannya, karena kan seperti kita ketahui buah itu cepat sekali mengalami pembusukan ya, Pak ya? Iya. Nah, Pak, kalau harapan kedepannya nih seperti apa, Pak, mengenai sirup buah duku ini? Ya, kami berharap optimisme masyarakat ini bisa dilihat sebagai peluang untuk daerah itu punya ciri khas tertentu. Kami butuh dukungan dari pihak-pihak tertentu, termasuk bagaimana kemasan ini menarik untuk dijual, kemudian steril juga, meyakinkan konsumen bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi. Kedepannya kami berharap ada pihak-pihak yang bisa ikut bersinergi untuk menyempurnakan hasil akhir, sehingga produk ini bisa diterima di pasar luas, seperti itu. Oke nih sahabat inovasi, jika memang nih ada sahabat inovasi yang ingin bertanya lebih lanjut ya Pak ya, nanti bisa meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Bisa langsung jawab oleh Bapak Camat ataupun tim ya Pak. Atau juga dari kami akan menyampaikan ke Pak Camat dan tim nih, mungkin seputar pembuatan proses ya Pak, ataupun seperti yang Pak Camat jelaskan tadi, yang ingin investasi tentunya Pak ya, yang ingin bisnis, yang ingin kerjasama, karena kan ini merupakan produk lokal ya Pak ya, khas nih. Jadi bisa langsung nanti meninggalkan komen di link YouTube kita tentunya. Nah Pak, mungkin terakhir nih Pak, ada ucapan terima kasih Pak untuk pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi ini Pak, silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk beliau Bapak Gubernur atas kesempatan kami bisa hadir mengikuti kegiatan One Day One Innovation. Terima kasih Bapak karena kesempatan ini sangat
bermanfaat dan memacu semangat kami untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Bupati yang telah memberikan support, dukungan, sehingga kami bisa mengoptimalkan apa yang potensi daerah miliki selama ini. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK di Kabupaten, Ibu Dr. Sela Noberta, seluruh jajaran tim kecamatan, tim di desa, terutama masyarakat di pesisir Komering yang mau dan ingin terus mengembangkan sirup duku ini sebagai brand lokal Kabupaten Oku Timur. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat. Mudah-mudahan produk kita bisa diterima lebih luas lagi untuk masyarakat Sumatera Selatan dan pada umumnya di Indonesia. Baik, ini kepada Pak Camat Muhammad Andre SIP ya Pak. Ya. Terima kasih sekali sudah hadir Sama-sama. bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation, tentunya berbagi inovasi. Kami tunggu nih Pak inovasi-inovasi selanjutnya untuk kita bagikan kembali dengan sahabat inovasi. Kita harus bisa melihat permasalahan yang ada nih di sekitar kita sehingga bisa menghasilkan suatu inovasi tentunya. Karena dengan melihat permasalahan tersebut, kita bisa mencari solusinya, lalu kita bisa menciptakan apa sih yang bisa menjawab permasalahan dari apa sih bisa menjawab solusi apa yang bisa menjawab permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena seperti yang sahabat inovasi sudah ketahui, tidak perlu khawatir dalam mencari inovasi. Ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.